Mental pemenang ditunjukkan oleh bek sayap timnas Indonesia, Shane Patinama. Ia merasa percaya diri dengan kemampuan timnya untuk mengalahkan Irak dan Filipina, Juni 2024 nanti. Indonesia bakal melakoni 2 laga terakhir dari grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menghadapi Irak pada 6 Juni, skuad Garuda bakal meladeni Filipina 5 hari berselang. Menurut Patinama, 2 kemenangan beruntun melawan Vietnam pada laga sebelumnya bakal menjadi sumber motivasi bagi rekan-rekannya untuk menyikat Irak dan Filipina. Ya tentu saja, kami memiliki tim yang bagus. Kami menunjukkannya pada pertandingan terakhir melawan Vietnam. Jadi, saya yakin kami punya kepercayaan diri yang baik melawan Irak dan Filipina, kata Shane Patinama. Bek berusia 25 tahun itu merasa dalam kondisi yang bagus untuk memperkuat timnas Indonesia. Pada laga sebelumnya, Shane memang harus absen melawan Vietnam karena mengalami cedera. Selain itu, Shane juga baru saja menjalani liburan di Bali sebelum bergabung skuad Garuda. Selama berlibur, dia tak hanya menyegarkan pikirannya saja, tetapi juga berlatih secara mandiri untuk menjaga kondisi kebugaran. Kondisi saya bagus. Saya sudah bisa bermain lagi untuk tim dalam 3 pertandingan terakhir. Selain itu, saya juga baru saja liburan ke Bali, ujar pemain yang kini berkarier di Liga Belgia bersama KAS Eupen itu. Selama berada di Bali, saya tetap menjaga kondisi saya. Saya berlatih sendiri. Jadi, saya merasa dalam keadaan yang baik. Kami berlatih lagi, jadi saya akan dalam kondisi yang bagus, imbuhnya. Pada 2 laga melawan Vietnam lalu, Shane Patinama memang harus absen karena mengalami cedera. Di level klub, dia juga sempat absen selama nyaris 2 bulan akibat masalah tersebut. Namun, menjelang kompetisi berakhir, Shane mendapatkan kesempatan bermain sebagai pada 3 pertandingan beruntun, tepatnya pada babak playoff degradasi Jupiler Pro League 2023-2024. Pada 3 laga tersebut, Shane selalu dipasang pelatihnya sebagai starter untuk mengisi pos bek kiri, yakni saat bertanding melawan Charleroi SC, 1-2, Cafe Kortrijk, 0-1, dan RWD Molenbeek, 2-0. 3 pertandingan yang tersaji sepanjang April hingga Mei 2024 ini tentu menjadi modal berharga bagi pemain jebolan Akademi FC Utrecht itu untuk kembali mengukir menit bermain bersama skuad Merah Putih. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara soal Asian Cup 2024 yang akan bergulir pada akhir tahun 2024. Shin Tae-yong buka suara mengenai keikutsertaan timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Hasil drawing menempatkan pasukan Garuda di grup B Asian Cup 2024 bersama Vietnam, Laos, Filipina dan Myanmar. Asian Cup akan berlangsung pada 21 November hingga 23 Desember 2024. Menanggapi hasil drawing, Shin Tae-yong merespons positif. Ia juga memberi prediksi 4 tim yang lolos ke semifinal, termasuk timnas Indonesia. Memang untuk drawing Asian Cup, kita satu grup dengan Vietnam, ujar Shin Tae-yong. Saya berpikir kalau Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia merupakan tim yang berpotensi lolos ke 4 besar, tambahnya. Jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat pada November 2024. Setelah menjalani laga matchday ke-5 dan 6, Garuda akan langsung ikut Asian Cup yang dimulai 21 November. Shin Tae-yong pun membuka kemungkinan menurunkan 2 tim untuk agenda padat tersebut. Namun dirinya masih akan mendiskusikannya dengan PSSI untuk lebih detailnya. Untuk masalah bentuk 2 tim atau tetap seperti ini mungkin harus diskusi dulu dengan Pak Erik, Ketua Umum PSSI saat ini, kata Shin Tae-yong. Jadi kita diskusi dulu baru akan diumumkan bagaimana, tambahnya. Shin mengatakan tetap memprioritaskan ajang yang lebih besar yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih 53 tahun itu mengimbau para supporter untuk jangan terkurung di level Asia Tenggara saja. Timnas Indonesia perlu rutin mengikuti turnamen yang lebih besar di level Asia maupun dunia. Jujur tidak tahu, apakah Piala AFF masih perlu diraih atau tidak, tetapi pastinya Piala Asia lebih besar dari Asian Cup, kata Shin Tae-yong.
Saya mohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di Asian Cup. Tetapi ya kita majukan diri supaya bisa melihat yang lebih besar seperti Piala Asia atau Piala Dunia, tambahnya. Pemain yang ngebet memperkuat timnas Indonesia, Delano Ladan, tertarik melanjutkan karir di Liga 1 Indonesia. Hal itu diketahui dalam wawancara yang dilakukan akun Instagram _Indonesia dengan penyerang 24 tahun tersebut. Kontrak saya akan berakhir bulan ini, saya mencoba bermain di Indonesia, kata Delano Ladan. Kita lihat saja nanti. Saya dengar beberapa klub akan mulai pada 12 Juni. Mungkin di situ saya akan menentukan pilihan saya, lanjut Delano Ladan. Delano Ladan saat ini membela klub Liga 2 Belanda, Top OSS. Dari 30 penampilan di Liga 2 Belanda 2023 hingga 2024, Delano Ladan mengemas 3 gol. Secara pengalaman, Delano Ladan cukup oke. Ia pernah membela ADO Den Haag, SC Cambuur hingga tim muda Feyenoord Rotterdam. Bermodalkan pengalaman berkarier di Belanda inilah, Delano Ladan berani menggoda PSSI untuk menaturalisasinya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Beberapa kali, Delano Ladan meninggalkan komentar di akun Instagram PSSI, Timnas Indonesia maupun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Karena itu, jika memang berniat memperkuat Timnas Indonesia, kecil peluang Delano Ladan mendapatkan status itu jika melanjutkan karir di Indonesia. Jika ingin memperbesar peluang memperkuat Timnas Indonesia, Delano Ladan wajib meningkatkan performanya bersama sang klub di luar negeri. Jika Delano Ladan dinaturalisasi, Shin Tae-yong tentunya mendapatkan pemain alternatif di lini depan. Menarik menanti kemana Delano Ladan akan berlabuh musim depan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji menyatakan para pemain Timnas Indonesia mulai berkumpul di Jakarta Senin, 27 Mei, malam. Rangkaian pemusatan latihan atau training camp, TC, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun dimulai pekan ini. Para pemain dijadwalkan mulai kumpul malam ini jam 19 di Jakarta, kata Sumarji. Pemain yang mulai berkumpul malam ini adalah mereka yang agenda di klub masing-masing sudah selesai, baik di Liga 1 maupun pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri. Dua pemain abroad yang sudah berada di Indonesia adalah Ragnar Oratmangoen dan Shain Patinama. Mereka memilih berlibur di Bali sebelum bertolak ke Jakarta. Sedangkan pemain abroad yang lain akan menyusul dalam waktu dekat. Bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, akan terbang ke Jakarta setelah yang bersangkutan menyelesaikan final playoff Serie B bersama Venezia. Jay Itzes bersama Venezia akan melawan Cremonese dalam playoff yang berlangsung pada 31 Mei dan 3 Juni mendatang. Hasil positif dari dua leg itu bakal membawa Venezia ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Ya, Jay Itzes akan menyusul setelah playoff, ujar Sumarji. Jay Itzes diharapkan bisa tiba di Indonesia tepat waktu untuk menjalani dua laga penting bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada Kamis, 6 Juni, kemudian Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F.